Halo semuanya, Solusi Riuh di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara hemat uang. Cara hemat uang adalah salah satu topik yang penting untuk dibahas, karena dapat membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Dengan menghemat uang, kita bisa memiliki dana darurat, menabung untuk masa depan, atau berinvestasi. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas. Jangan belanja sembarangan. Pertama-tama, hindari belanja jika tidak benar-benar perlu. Ini mungkin terdengar klise, tapi penting untuk diingat. Pertimbangkan untuk mengurangi kebiasaan gonta-ganti barang atau belanja baju setiap bulan. Hindari membeli hal-hal yang tidak diperlukan atau mahal hanya untuk hobi, terutama jika penghasilan terbatas. Dan jangan pernah berbelanja dengan emosi karena dapat memengaruhi keputusan pembelian kita. Saat kita sedang lapar, lelah, atau marah, kita lebih cenderung tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan emosi kita saat berbelanja. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari belanja sembarangan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke toko. Dengan begitu, Anda akan lebih terfokus pada barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Jangan pergi ke toko saat lapar atau lelah. Saat lapar atau lelah, Anda lebih cenderung tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Berikan waktu untuk memikirkan kembali pembelian Anda. Jangan langsung membeli sesuatu begitu Anda melihatnya. Tunggulah beberapa hari untuk melihat apakah Anda benar-benar membutuhkannya. Contoh kasus, Anda ingin membeli sepatu baru. Sebelum pergi ke toko, buatlah daftar belanja yang berisi sepatu yang Anda butuhkan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran Anda. Jika Anda sudah memiliki sepatu yang cukup bagus dan masih layak pakai, sebaiknya tahan dulu keinginan untuk membeli sepatu baru. Buat anggaran yang realistis. Agar uang tidak cepat habis, buatlah anggaran yang sesuai dengan penghasilan kita. Anggaran yang realistis membantu kita mengalokasikan uang untuk kebutuhan pokok, menyisihkan untuk tabungan, dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Pastikan untuk tetap disiplin dengan anggaran yang telah dibuat. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat anggaran yang realistis. Tulis semua pendapatan dan pengeluaran Anda. Ini akan membantu Anda mengetahui berapa banyak uang yang Anda miliki untuk dibelanjakan. Tetapkan tujuan keuangan Anda. Tujuan keuangan akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi untuk mengikuti anggaran Anda. Buat anggaran yang fleksibel. Anggaran Anda mungkin perlu disesuaikan seiring waktu. Contoh kasus, Anda memiliki penghasilan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Anda menetapkan tujuan untuk menabung 1 juta rupiah setiap bulan. Berdasarkan informasi tersebut, Anda dapat membuat anggaran sebagai berikut. Kebutuhan pokok, 3,5 juta rupiah. Tabungan, 1 juta rupiah. Hiburan, 500 ribu rupiah. Bijak dalam belanja online. Belanja online memang menyenangkan, tetapi bijaklah dalam melakukan transaksi. Selalu bandingkan harga dari beberapa platform sebelum memutuskan pembelian. Manfaatkan promo atau diskon pada tanggal tertentu, dan pertimbangkan kembali apakah barang yang ingin dibeli benar-benar diperlukan. Berikut adalah beberapa tips untuk berbelanja online secara bijak. Bandingkan harga dari beberapa platform sebelum membeli. Ada banyak situs web yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang berbeda. Manfaatkan promo atau diskon. Namun, jangan tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena diskon. Pikirkan 2 kali apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan anggaran Anda. Baca ulasan produk sebelum membeli. Ulasan produk dapat membantu Anda mengetahui kualitas produk dan pengalaman pengguna lainnya. Contoh kasus, Anda ingin membeli laptop baru. Anda menemukan laptop yang Anda inginkan di 2 situs web berbeda. Harga laptop di situs web pertama adalah 10 juta rupiah, sedangkan di situs web kedua adalah 9 juta rupiah. Anda juga menemukan ulasan yang positif untuk kedua laptop tersebut. Dalam hal ini, Anda sebaiknya membeli laptop di situs web kedua karena harganya lebih murah. Pertimbangkan kondisi keuangan saat diskon. Saat ada diskon besar-besaran, pertimbangkan kondisi keuangan kita. Jangan tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena diskon.
Pikirkan 2 kali apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak dan apakah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya, karena diskon hanya trik marketing untuk menarik pembeli, dan bisa jadi, harganya memang segitu, kemudian harga aslinya dinaikkan ke 50% terus didiskon 50% sehingga harganya menjadi kelihatan murah. Tapi ini hanya asumsi saya. Berikut adalah beberapa tips untuk berbelanja saat diskon. Pastikan Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut. Jangan tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena diskon. Pertimbangkan anggaran Anda. Jika Anda sudah memenuhi semua kebutuhan pokok dan memiliki anggaran yang cukup, Anda bisa memanfaatkan diskon untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Jangan membeli barang yang tidak Anda butuhkan hanya karena diskon. Diskon hanyalah cara untuk menarik pembeli, bukan alasan untuk menghambur-hamburkan uang. Contoh kasus, Anda ingin membeli sepatu baru. Anda menemukan sepatu yang Anda inginkan sedang diskon 50%. Harga sepatu tersebut biasanya Rp1.000.000, tetapi saat diskon menjadi Rp500.000. Dalam hal ini, Anda sebaiknya membeli sepatu tersebut jika Anda benar-benar membutuhkannya dan anggaran Anda cukup. Tetapi kalau tidak terlalu butuh sebaiknya jangan. Bersahabat dengan uang tunai. Pembayaran tunai dapat membantu Anda lebih sadar terhadap pengeluaran Anda. Ketika Anda membayar secara tunai, Anda akan lebih memikirkan kebutuhan sebelum membeli barang atau jasa. Dan biasanya menurut pengalamanku sendiri, ketika membawa uang besar seperti 100.000, kita tidak mau memecahkan pecahan 100-nya, namun ketika menggunakan kartu kredit, kita tidak memikirkan hal tersebut. Berikut adalah beberapa tips untuk berbelanja menggunakan uang tunai. Selalu bawa uang tunai secukupnya. Jangan membawa uang tunai terlalu banyak agar Anda tidak mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Buat anggaran harian atau mingguan. Ini akan membantu Anda membatasi pengeluaran Anda. Tinggalkan uang tunai di rumah saat Anda tidak berbelanja. Ini akan mencegah Anda untuk menghabiskan uang secara impulsif. Contoh kasus, Anda memiliki anggaran harian sebesar Rp100.000. Anda ingin membeli kopi di kafe. Jika Anda membawa uang tunai Rp200.000, Anda mungkin akan tergoda untuk membeli makanan atau minuman lain. Namun, jika Anda hanya membawa uang tunai Rp100.000, Anda akan lebih cenderung untuk menahan diri dan hanya membeli kopi. Mencari penghasilan tambahan. Jika semua upaya penghematan tidak memberikan hasil, pertimbangkan untuk menambah sumber penghasilan. Buka usaha kecil sesuai dengan passion atau keahlian kita, atau cari peluang sampingan. Dengan penghasilan tambahan, kita bisa lebih fleksibel dalam mengelola keuangan. Berikut adalah beberapa tips untuk menambah penghasilan. Cari peluang yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Ini akan membuat Anda lebih termotivasi untuk bekerja. Mulailah dari hal-hal kecil. Anda tidak perlu langsung memulai bisnis besar. Anda bisa memulainya dengan hal-hal kecil, seperti menjual produk atau jasa secara online. Jangan takut untuk gagal. Gagal adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kasus, Anda memiliki keterampilan memasak yang baik. Anda bisa memanfaatkan keterampilan tersebut untuk membuka usaha catering. Anda juga bisa menjual produk masakan Anda secara online. Dan bisa jadi terkenal dengan keahlian Anda. Saya pun punya pengalaman ketika berwirausaha, saat itu pandemi melanda dan usaha saya terkena dampaknya, akhirnya saya memutar otak untuk mencari penghasilan tambahan dari dunia desain grafis yang saya sangat tidak suka, tapi mau tidak mau harus saya jalani, dan akhirnya sekarang telah menjadi pekerjaan utama saya. Seperti yang telah kita bahas, ada banyak cara untuk menghemat uang. Dengan menerapkan tips-tips yang telah dibahas, Anda dapat mulai menghemat uang dan mencapai tujuan keuangan Anda. Namun, yang terpenting adalah Anda memiliki niat untuk menghemat uang. Jika Anda tidak memiliki niat yang kuat, maka Anda akan sulit untuk menerapkan tips-tips tersebut. Oleh karena itu, mulailah sekarang juga untuk mengubah kebiasaan Anda agar Anda dapat menghemat uang dengan lebih mudah. Ingatlah bahwa pengelolaan keuangan yang bijak adalah kunci utama untuk mencapai stabilitas finansial. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.